Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Pembatal Keislaman, karena ada orang yang terkadang ucapannya bertentangan dengan perbuatan, sehingga apa yang dia ucapkan batal dikarenakan perbuatannya. Begitu juga orang yang banyak atau sebagian orang mengaku sebagai Islam, mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya membatalkan la ilaha illallah. Tapi menjadi catatan dulu sebelumnya, kita mempelajari pembatal keislaman untuk diri kita, bukan untuk hakimin orang. Jangan sampai pulang kajian ketemu orang kayaknya nih orang batal nih Islam, ketemu lagi kayaknya nih batal Islam, akhirnya sibuk hakimin orang lain. Bukan ke situ kita mau belajar. Kita mau belajar supaya kita nggak jatuh dalam kesalahan, bukan belajar supaya jadi hakim buat orang lain. Karena menghukumi orang lain keluar dari Islam itu berat. Menghukum orang pencuri saja itu nggak boleh kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak boleh. Itu sekadar pencuri. Bagaimana lagi menghukumi orang sampai keluar dari Islam? Nanti dia tidur sama istrinya jadi nggak sah, dia warisin sama anaknya jadi nggak sah, dia sholat juga jadi nggak sah, dia mati juga jenazahnya diurus juga nggak boleh. Karena banyak konsekuensi yang harusnya atau yang akhirnya terjadi kalau seseorang itu telah keluar dari Islam. Jadi kita belajar memang pembatal-pembatal keislaman untuk menjaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa kata Allah? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang kita inginkan. Pertemuan yang sebelumnya kita pembatal keislamannya apa? Meyakini ada ajaran dan bimbingan lebih sempurna dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu kufur, karena mengutamakan selain Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinukum. Hari ini aku jadikan agama kalian yang sempurna. Jadi kalau mengakui ada yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad, maka dia kufur. Hari ini kita masuk pembahasan yang baru. Saya baca Arab sedikit, nanti ini buku terjemahan, tapi saya tetap berpanduan kepada buku yang saya pegang. Gak apa-apa, buku terjemahannya boleh dibaca sedikit demi sedikit juga saya ambil di situ. Pembatal yang kelima, kalau dalam buku pembatal yang keenam di halaman 151. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu walau amila bihi kufran ijma'an. Barang siapa
yang membenci sesuatu yang datang dari Rasul, dia nggak suka, dia benci. Dia merasa itu jelek, merasa itu nggak baik, dia merasa itu nggak adil, benci dia dengan ajaran Rasul, walaupun satu yang dia benci, bahkan walaupun dia mengamalkannya, maka kufron ijma'an, orang seperti ini kufur ijma', sepakat para ulama. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Surat Muhammad ayat 9. Itu semua disebabkan mereka benci dengan apa yang Allah turunkan, maka batallah semua amal mereka. Kenapa amalnya batal? Karena benci dengan apa yang Allah turunkan. Di sini termasuk pembatal keislaman adalah membenci syariat Allah. Saya benci jilbab, tapi dia pakai. Tapi dia benci sama jilbab. Ini mengkungkum, ini membatasi, ini bukan hikmah. Padahal jilbab ada di Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 59 ada. Al-Ahzab 59 ada, An-Nur juga ada. Kalau dia benci dengan apa yang Allah turunkan, berarti dia benci dengan syariat dan hukum Allah. Benci itu bertentangan dengan iman. Maka membenci sesuatu yang turun dari Allah itu bisa masuk dalam pembatal keislaman. Kita bahas sekarang. Penjelasan di terjemahan ada, berkata Syekh, barang siapa membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa Rasulullah, sekalipun ia mengamalkannya, walaupun dia amalkan tapi dia benci, maka ia telah kafir. Dalilnya surat Muhammad ayat 9. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka membenci apa yang diturunkan Allah, lalu menghapus pahala amal-amal mereka. Terjemahan saya begini kalau Qur'annya, zalika, itu semua, bi annahum karihu, dikarenakan mereka benci, ma anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka batallah amalan mereka. Jelas, karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan, maka batal amalan mereka. Di sini kadang-kadang benci bermakna berat, bermakna susah. Ya. Kalau kita haji capek, letih, susah, kesusahan itu ada nggak dalam diri kita? Udah capek naik pesawat 10 jam, tiba-tiba suruh tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, nggak boleh berhenti. Di dalam hati suka atau enggak? Pertanyaannya, di dalam hati suka atau enggak? Mau nggak mau suka, Ustaz. Karena kalau nggak suka ya, maka di sini kita bahas benci itu ada dua bentuk. Bukan dimaksud benci adalah tidak suka, tapi karih di sini ada karih tabiat. Kebencian yang memang manusia itu tabiatnya nggak suka. Sukanya manusia itu santai, nyaman, malas-malesan, tidur. Ketika suruh dibangun sholat malam, berat nggak? Berat. Berat di situ berarti benci atau tidak? Nah, ini yang bahasannya. Berarti bencinya maksudnya gimana, Ustaz? Gitu. Iya, maka di sini bahwasannya sesuatu yang tidak disukai terbagi menjadi dua. Ada yang tabiat,
ada yang syariat. Nanti saya akan masuk poinnya. Ini poin pahami dulu, benci tabiat atau benci syariat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, karena kalimat karih, bahasa Arab kan tadi di surat Muhammad apa? Kariha. Kariha itu dari kalimat makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Makruh itu dibenci sebenarnya, dari kalimat kariha. Kariha itu adalah masyaqqah. Asal kalimat adalah keberatan hati yang dilakukan manusia dari luar dirinya, yang membebani dia secara terpaksa terkadang. Itu definisi benci. Sesuatu yang menjadi beban, yang memberatkan manusia. Maka dikatakan ikrah, atau terkadang terpaksa atau dipaksa untuk melakukannya. Dan ini ada dua contoh. Yang pertama, apa-apa yang dimaafkan, ditoleransi sesuai dengan tabiat jiwa. Yang kedua, apa-apa yang dilihat dari sisi akal dan syariat. Maka dari itu, ini kita memahami dulu. Ada orang mengatakan saya ingin, tapi aku nggak mau, tapi pengen. Jadi antara ketidakmauan dan kebencian dan keinginan terkadang mungkin bisa bersatu. Mau sembuh nggak? Kalau sakit, mau makan obat? Ya mau nggak mau Ustaz makan obat. Kalau nggak makan obat gimana? Namanya mau sembuh. Tapi makan obatnya ya suka nggak? Ya secara tabiat nggak suka, tapi saya harus suka karena saya mau sembuh. Itu yang dikatakan mungkin kebencian tabiat, ketidaksukaan lah lebihnya, ketidaksukaan tabiat. Yang seperti ini itu terkadang diberikan toleransi. Adapun tidak suka secara akal dan syariat itu nggak boleh. Contoh, dia nggak suka perempuan dapat setengah jatah laki-laki. Bukan dikarenakan tadi pengen banyak, bukan. Tapi bagi dia itu ada nggak masuk akal. Dan itu bukan sebuah keadilan. Sehingga menolaknya dia dengan warisan yang telah Allah tentukan bukan karena karih, bukan karena tabiat, tapi menurut akal saya yang lebih benar adalah harus sama. Menolak, membenci karena apa? Akal. Yang ini yang nggak boleh. Seolah-olah mengatakan akal saya lebih tahu, lebih bijak, lebih hikmah daripada hukum Allah. Contoh yang lebih lagi. Contoh yang lebih lagi ya. Poligami. Ya, udah mulai nih. Ini tabiat atau syariat ini? Kalau tabiat wanita pencemburu, pengennya dia jadi satu-satunya, nggak pengen ada yang ganggu, itu naluri, tabiat. Tapi enggak, menurut saya syariat itu nggak benar kalau kayak begitu. Masa Tuhan membolehkan itu? Sehingga dia membenci syariatnya, bukan tabiatnya. Itu yang nggak boleh. Jadi kita yang mana nih? Yang tabiat apa yang syariat? Ya tabiat. Ya. Oke, itu berbicara boleh. Secara tabiat, dispensasi dari syariat boleh nggak suka. Tapi kalau bicara taslim, penyerahan diri kepada Allah. Taslim itu penyerahan diri. Orang Islam itu orang yang menyerahkan diri kepada
Allah, dia tidak akan pernah membenarkan tabiatnya berseberangan dengan syariat Allah. Itu bicara yang lebih sempurna. Bicara apa? Taslimun nafs, jiwa yang pasrah kepada Allah. Yang afdol kalau kita bilang begini, begitu tingkatannya gimana Ustaz? Yang haram membenci syariat Allah. Yang dispensasi tidak suka karena tabiat, bukan karena syariat dan bukan karena akal. Yang afdol taslim, tunduk dan patuh dengan apapun yang Allah putuskan. Tiga ini berbeda. Tapi kita sekarang fokusnya kepada yang tidak suka kepada Allah secara akal dan syariat, bukan secara tabiat. Antara makan dan tidak makan, jiwa manusia suka yang mana? Yang makan. Ketika disuruh puasa, akhirnya puasa. Tapi secara tabiat sebenarnya manusia tuh lebih suka minum es, panas-panas nggak haus. Ketidaksukaan dia kepada puasa bukan karena syariat dan akal yang menolaknya, tapi ketidaksukaan dia tetap dia lawan, dia tetap puasa karena mencari ridho Allah. Yang lebih sempurna, jangan biarkan tabiat kita sering bertentangan dengan perintah Allah. Karena agama ini pun, adanya agama ini secara tabiat adalah untuk memperbaiki manusia. Maka dikatakan agama ini fitrah, suci, sesuai selaras dengan jiwa manusia. Tapi jiwa terkadang perlu dididik untuk memikul tanggung jawab. Tanggung jawab ibadah, tanggung jawab akhlak. Ya. Sama seperti seseorang, dia mau kerja dari pagi sampai sore kerja. Ya mungkin secara tabiat dia mungkin berat, apalagi plus disuruh di kerjaan pakai lembur, kerjaannya numpuk. Secara tabiat dia nggak suka, tapi dia harus kerjakan untuk maslahat dan kebaikan. Kembali kita, berarti dipahami di sini yang tidak dibolehkan, benci yang atau benci yang diharamkan adalah benci karena akal dan syariat. Adapun ketidaksukaan karena tabiat, Allah bolehkan di surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berperang, dan perang itu kurhul lakum, benci kalian, enggak suka perang. Tapi bencinya di sini bukan benci syariat. Enggak sukanya di sini bukan enggak suka karena akal dan hukum, tapi jiwa, tabiat. Manusia biasanya tidak suka dengan peperangan. Maka Allah lanjutkan di ayat setelahnya, fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, kata Allah. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagi dirimu. Fa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi pula kau mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak tahu. Al-Baqarah ayat 216 membolehkan benci, tapi ada batasnya. Cuman benci tabiat, bukan benci syariat dan akal. Maka di sini Syekh menginginkan pembatal keislaman di sini adalah pembatal keislaman yang didorong atas kebencian syariat Allah dan hukum Allah. Barang siapa yang membenci sesuatu dari syariat Allah dan hukum Rasulullah,
maka dia kufur. Tidak ada khilaf ulama dalam masalah ini. Akan tetapi jika ada kebencian itu secara syariat, atau maaf, kebencian itu secara tabiat, maka itu tidak membuat dia keluar dari Islam. Disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, fahuwa kurhul lakum, perang itu kalian benci. Kebencian di sini adalah kebencian tabiat. Ketika berjihad itu, berperang itu tidak disukai secara tabiat karena mengeluarkan harta, memisahkan diri dari keluarga, beresiko, bahkan berbahaya. Semua ini sebenarnya jiwa tidak menyukainya, tapi dia berani mengorbankannya untuk mencari cinta Allah, maka dia tetap dikatakan beriman. Berikutnya, kadang orang ada yang mengatakan kamu nggak boleh membenci ajaran Nabi. Dia jawab, ya saya bukan membenci ajaran Tuhan, tapi karena itu tidak ada di Quran. Yang saya benci adalah satu syariat yang syariat itu, apa syariatnya? Yang syariat itu tidak ada di Quran, kata mereka. Jadi gini maksudnya, saya nggak benci Allah, saya nggak benci hukum Allah, tapi kan ini cuman ada di hadis, nggak ada di Quran. Kalau hadis doang kan boleh saya tolak, saya nggak suka. Kan saya bukan nggak suka yang di Quran, saya nggak suka yang di hadis saja. Ini boleh atau tidak boleh? Ini juga tidak boleh. Maka itu di sini kita bahas. Di sini kita bahas, i'lam anna ma qala aw fa'ala wa amara bihi wa naha nabi wa huwa mimma ad-dini innama huwa amara Allah. Seketahuilah bahwasannya apa yang diucapkan Nabi, diperbuat Nabi, dilarang Nabi, itu dari agama dan itu dari Allah dan perintah Allah, wahyu dari Allah. Jadi tidak ada bedanya di Al-Quran ataupun di hadis, dua-duanya tidak boleh dibenci walaupun perkaranya sunnah. Dipahami? Perkaranya perkara sunnah, dia nggak mau mengerjakan, silahkan, tapi dia nggak boleh benci. Kalau perkaranya sunnah, dia kerjakan, tapi dia membenci, bahkan mengatakan ini nggak harus dikerjakan, atau ini nggak pantas dikerjakan, ini mempermalukan dikerjakan, maka dia telah menolak syariat Rasulullah. Contoh, dulu di zamannya Imam Ibnu Hajar, ada orang dinampakkan kepada dia sikat gigi yang dari kayu, siwak. Sikat gigi yang dari kayu itu dibawa, ditaruh di kantong, disikat. Mau sholat sikat lagi, mau masuk masjid disikat, masuk rumah rokok sikat. Dia anggap itu sebuah kekotoran, sebuah ketidakpantasan. Sampai dia bilang, ini kayaknya lebih pantas untuk dimasukkan dari lubang belakang daripada masuk mulut. Maksudnya dari dubur. Dia mengolok, dia mengejek karena dia menganggap ini nggak pantas, ini bukan sebuah syariat. Sekarang pertanyaannya, sikat gigi hukumnya apa? Sunnah. Dia nggak mau mengerjakan, silahkan, tapi dia menolak, mencela, mencemooh, bahkan menganggap tidak pantas, itu nggak boleh. Maka itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu hari Allah takdirkan dia sakit perutnya. Setelah dia melakukan itu, pelecehan kepada siwak dan Rasulullah, dia apa? Dia sakit perutnya.
Begitu sakit perutnya, ternyata semakin lama semakin sakit perutnya. Ini diceritakan oleh Ibnu Hajar. Begitu semakin sakit perutnya, lama-kelamaan seperti perutnya ada yang bergerak. Padahal dia laki-laki. Ternyata di perutnya seperti hamil. Karena dia pernah mengolok-olok bahwasannya ini dimasukkan ke lubang dubur saja. Begitu dia hamil, seperti hamil, sudah hampir setahun, tambah besar itu isi perutnya, akhirnya keluar dari dubur dia seekor binatang yang hampir seperti anak kelinci, tapi bertaring dan bercakar yang mencabik-cabik usus. Yang mempersaksikan ketika keluarnya itu binatang, anak perempuan dia sendiri. Ini diceritakan sebagian ulama tentang orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Jadi berkaitan tentang hukum sunnah, sunnah atau enggak sunnah, wajib kamu mau kerjakan atau tidak, itu silahkan, itu hukum. Bukan berarti ketika dia datang dari hadis dia sunnah, enggak wajib dikerjakan, boleh kita olok-olok, cemooh, ledekin, benci, enggak boleh. Laki-laki berjenggot sunnah wajib atau sunnah? Sebagian mengatakan sunnah, silahkan, harusnya berjenggot. Tetapi dia olok-olok, dia hina, dia bilang itu ketertinggalan, itu adalah nggak pantas, itu nggak boleh. Berarti membencinya bukan secara tabiat, tapi membencinya karena adanya hukum ini, adanya syariat ini. Membenci syariat itu yang bisa membatalkan keislaman. Ya, sama seperti cadar. Cadar itu bagi sebagian orang mungkin dianggap sunnah. Bagi yang mau menggunakan cadar silahkan, tambah banyak pahalanya. Tetapi tidak mau mengerjakan pun mungkin sebagian orang menganggap tidak masalah, karena itu masalah sunnah. Bukan berarti ketika itu masalah sunnah boleh kita membenci dan mengolok-ngoloknya. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW juga wahyu dari Allah. Sebagaimana di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya kecuali dia wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Itu pertama. Berarti dalil bahwasannya ucapan Rasulullah juga bimbingan Allah, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Masih penegasan ucapan Rasulullah yang di dalam hadis itu pun wahyu dan ilmu dari Allah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 113. Surat An-Nisa ayat 113. Bahkan surat ini pula atau ayat ini pula yang dibawa oleh Imam Syafi'i untuk mendalilkan bahwasannya ucapan Rasulullah itu juga bimbingan Allah. Ini sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Allah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab. Apa di sini Alkitab maksudnya? Al-Quran. Wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Apa maksud hikmah di sini? Imam Syafi'i menafsirkan hikmah di sini adalah hadis Rasulullah SAW. Berarti di dalam surat ini atau ayat ini ditegaskan Al-Quran dan hikmah dua-duanya Allah yang menurunkan. Kesimpulannya, bolehkah kita membeda-bedakan? Kalau datang dari Quran saya mau terima, kalau datang dari hadis saya tidak terima. Itu poinnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kecuali hadisnya dhaif, lemah. Itu bukan ke Rasulullah. Karena hadis dhaif tidak boleh disandarkan sampai baginda Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan apa yang diturunkan kepada kita dari Rabb kita, kita diperintahkan untuk mengikutinya.
Bahkan Allah telah menurunkan kepada kitab dan hikmah. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 231, "Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. "Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih." Allah telah menurunkan atas kalian kitab dan hikmah, memberikan nasihat kepada kalian. Berarti hikmah di sini adalah hadis. Di sini kita ingin memahami bahwa tidak boleh membenci apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik yang datang dari Al-Quran atau yang datang dari hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang zaman sekarang, kalau datangnya dari Quran dia mau terima, kalau tidak ada di Quran dia tidak mau terima. Orang yang seperti ini dikatakan para ulama menyebut mereka dengan kelompok Qur'aniyun. Apa itu Qur'aniyun? Hanya berdalil kepada Quran dan menolak hadis. Ini tidak sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para ulama, dan ijma' para ulama tidak sepakat dengan itu. Bahkan menyelisih jalan yang benar dari jalan para sahabat, para ulama yang terdahulu. Bahkan mereka yang mencukupkan diri dengan Quran, sebenarnya mereka tidak akan bisa beramal dengan sempurna. Kenapa? Karena di Quran sholat berapa waktu? 3 waktu. 5 waktu itu datang dari hadis yang merincinya. Karena 3 waktu di Quran itu di waktu siang. Siang itu masuk zuhur dan asar. Di waktu malam masuk maghrib dan isya. Di waktu subuh 3 Quran menyebutkan siang, malam, subuh. Tapi di Quran, di hadis dirinci, siang menjadi zuhur dan asar, siang menjadi zuhur dan asar, malam menjadi maghrib dan isya, subuh menjadi subuh. Lalu kalau betul-betul mereka hanya berdalil dengan Quran, mereka nggak bakalan bisa sholat sempurna. Quran ketika memerintahkan sholat subuh nggak merinci berapa rakaatnya. Dari mana mereka tahu? Fadhol, silahkan. Dari mana mereka tahu bahwasannya subuh itu 2 rakaat? Pasti datang dari hadis Rasulullah SAW. Dari mana dia tahu zuhur itu 4 rakaat? Dari hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin orang bisa beragama dengan benar kalau cuman berpatokan kepada Al-Quran. Kembali kepada poin kita, bolehkah membenci apa yang datang dari hadis Rasulullah SAW? Tidak boleh. Sekarang dalil yang lebih jelas, bahwasannya orang yang membenci apa yang datang dari Rasulullah bisa jatuh kepada kekufuran. Surat Muhammad ayat 9 yang tadi kita baca. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Itu disebabkan mereka membenci apa yang Allah turunkan pada mereka. Oke. Mereka membenci apa yang Allah turunkan. Di surat apa ini? Muhammad 9. Tadi di surat Nisa ayat 113, apa yang Allah turunkan? Kita kaitkan nih sekarang. Kitab dan hikmah. Di dalam surat An-Nisa 113 diperjelas Allah turunkan kitab dan hikmah. Di dalam surat Muhammad Allah katakan mereka membenci apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Kitab dan hikmah. Kitab itu Al-Quran, hikmah itu adalah hadis. Berarti karena mereka membenci salah satunya atau keduanya, maka Allah katakan fa ahbata a'malahum, gugur amalan mereka. Dipahami sisi pendalilannya? Kalau ada orang bilang enggak,
saya cuma mau Quran aja, saya nggak mau hadis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau benci hadis. Apa jawaban kita? Yang Allah turunkan bukan hanya hadis, yang Allah turunkan bukan hanya Quran, tapi Allah turunkan hadis. Di dalam surat An-Nisa ayat 113. Itu yang dipahami juga oleh Imam Syafi'i. Lalu di dalam surat Muhammad Allah mengatakan orang yang membenci apa-apa yang Allah turunkan, berarti umum, baik Quran, baik hikmah. Fa'ahbata a'malahum, mereka akan gugur amalan mereka. Itu dalil pertama. Dalil berikutnya, surat Mu'minun ayat 70 ketika berbicara tentang orang-orang musyrikun. Surat Al-Mu'minun ayat atau Al-Mu'minun, na'am, Al-Mu'minun ayat 70. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal ja'ahumul haq. Bal ja'ahum bil haq. Bahkan telah datang kepada mereka dengan membawa kebenaran. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka, lil haq, terhadap kebenaran, karihun, mereka benci, kata Allah. Di dalam surat Mu'minun ini Allah sedang mensifati orang kafir. Mereka benci kepada apa yang Allah bawa dan Rasulullah bawa. Di sini juga dalil yang kedua, maksudnya pendalilan dari ayat ini adalah, saya bacakan lagi ayatnya. Bal ja'ahum bil haq, bahkan Rasul datang kepada mereka membawa kebenaran. Wa aktsarahum, tapi kebanyakan mereka, lil haq, terhadap kebenaran itu benci. Di sini pun dalil bahwasannya kebanyakan manusia itu nggak suka dengan kebenaran. Jadi kalau kita berharap semua manusia suka kepada kebenaran, itu harapan yang berat. Kebanyakan manusia itu sukanya kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena sudah dikabarkan itu menjadi ujian. Rasulullah mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, hujibatil jannatu bil makarih, hujibatin naru bisyahwat. Surga itu ditutupi dan dihiasi dengan yang dibenci, neraka itu ditutupi dengan syahwat. Jadi kalau orang mau ngikutin syahwat, itu antar ke neraka. Itu maksudnya. Yang berikutnya, dalil ketiga. Dalil ketiga tentang orang yang membenci apa yang datang dari Allah dan Rasul, itu termasuk kekufuran. Surat At-Taubah ayat 54. Surat At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, wala ya'tunas salata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Tidaklah mereka mengerjakan salat kecuali mereka dalam keadaan malas-malasan, dan tidaklah mereka berinfak kecuali mereka benci dengan infak itu sendiri. Ini sifat siapa? Sifat orang munafikun yang Allah kabarkan bahwasannya mereka termasuk penghuni neraka. Iya. Adapun ijma ulama banyak sekali yang menukilkan bahwasannya orang yang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah kufur. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, "Lau kana mubghidan lirrasul aw lamma jabihi kufrun ittifaqan." Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang benci dengan Rasul atau apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia kufur secara ittifaq, sepakat para ulama. Ya. Kembali kita kepada buku terjemahan. Itu pembukaan, sekarang buku terjemahannya. Dan yang dimaksud mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah meliputi kebencian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini tadi kita bilang, kadang-kadang ada orang berdalil, nggak apa-apa, yang benci itu, yang saya suka cuman Quran, Sunnah saya tolak.
Apa kita bilang? Tidak boleh. Quran dan sunnah dua-duanya tidak boleh dibenci atau salah satunya. Yang dibawa oleh Rasul karena Allah turunkan itu dua macam. Al-Quran merupakan wahyu pertama dan sumber utama dari sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua, As-Sunnah yang dibawa Rasul karena merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara, mengucapkan hawa nafsunya, tidak lain apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sama, Syekh menambah dalil di sini. Dalil di surat Al-Hasyr ayat 7, tidak bolehnya menolak apa yang datang dari Rasul walaupun itu hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Kata Allah, apa yang diberikan Rasul, wa ma atakumur rasul. Bukan diberikan ya, ini terjemahannya kurang ngena ini. Ada beberapa terjemahan dari tadi, terjemahannya kurang mengena dia. Terlalu letterlock, terlalu kamus. Terjemahannya terlalu kamus. Sementara kalimat wa ma atakum, apa yang dibawa Rasul kepada kalian, ambil. Apa yang dilarang Rasul, jauhi. Bertakwalah kepada Allah. Kalimat di sini, perhatikan surat Al-Hasyr ayat 7, wama. Wama itu bisa diartikan apa saja yang dibawa Rasul. Pertanyaannya sekarang, yang dibawa Rasul itu hanya Quran saja atau hadis juga dibawa Rasul? Maka apa saja yang dibawa Rasul, fakhuduh, ambil, kata Allah. Allah nggak pernah bilang, yang dibawa Rasul di kitab ambil, yang tidak di dalam kitab tinggalkan. Nggak pernah. Bahkan Allah mengatakan apa saja dari kitab dan hikmah yang aku turunkan kepada Muhammad, ambil, lakukan. Iya. Berikutnya, maka kata Syekh, terjemahannya, kita sekarang mulai baca terjemahan. As-Sunnah adalah wahyu kedua dan sumber hukum Islam yang kedua. Maksud kedua adalah landasan kedua, bukan berarti hukumnya dinomor duakan. Ini taruh poin nih. Apa poinnya? Al-Quran dan hadis. Hadis itu sumber hukum kedua. Bukan berarti hukum yang datang dari hadis menjadi hukum nomor 2. Contoh, karena datangnya hadis Ustadz, maka saya kira nggak wajib karena datangnya di hadis. Tidak. Datangnya di hadis. Contoh, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, janganlah engkau mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya. Bibinya dinikahin, ponakannya dinikahin sama satu laki-laki. Itu hukumnya haram. Sama seperti kakak adik perempuan dinikahin satu laki-laki, tapi dua-duanya masih hidup. Sekarang ini datangnya di mana? Di hadis. Oh, ada orang bilang, oh ini kan di hadis Ustadz, berarti nggak haram. Karena hadis nomor 2. Lah, yang dimaksud nomor 2 di sini bukan menjadikan hukum hadis itu lemah, bukan. Tapi memang dia menjadi pijakan kedua. Secara hukumnya dia tetap sama kedudukannya seperti Quran, mengharamkan, menghalalkan, membolehkan, melarang sama. Bahkan terkadang hadis bisa mengkhususkan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama berpendapat hadis bisa menghapus, memansuhkan hukum Al-Quran. Maka kata Syekh, wajib atas setiap muslim mencintai Al-Quran yang ia datang dari Allah dan mencintai sunnah Rasulullah yang ia datang dari Rasul sebagai konsekuensi dari kecintaan kepada Allah dan Rasul serta kecintaan kepada agama Islam. Jika ia membenci sesuatu hal-hal itu, maka ia merupakan pertanda tidak berimannya kepada tidak berimannya orang tersebut. Ucapan beliau, walaupun dia mengamalkan, ini dia, saya mengamalkan,
Orang yang membenci syariat Allah, syariat Rasul, hukumnya kufur. Sudah kita jelas syariatnya baik di Quran atau dalam hadis. Sudah kita jelaskan juga kebenciannya, kebencian syariat dan akal, bukan kebencian tabiat. Itu sudah kita jelasin. Masuk poin berikutnya, walaupun dia mengamalkannya. Maksudnya begini, dia benci dengan syariat Allah, menganggap tidak adil pembagian perempuan mendapat setengah laki-laki. Dia membencinya bukan karena tabiat, tapi karena menganggap itu tidak adil, itu tidak hikmah, itu tidak bijak. Dia membenci itu, maka bisa jadi dia kufur. Tapi dia tetap mengamalkannya. Tetap ketika pembagian dia nggak apa-apa, dia dapat setengah dari laki-laki. Maka Syekh mengatakan dia tetap dihukumi kufur walaupun dia mengamalkannya. Dia sholat, tetap dia sholat, tapi dia benci. Sholat ini buang-buang waktu. Sholat ini mengganggu produktivitas. Sholat ini melalaikan dari pekerjaan. Dia tetap sholat, tapi dia benci dengan kalimat-kalimat itu sholatnya. Maka dia juga tetap dihukumi kufur walaupun dia mengamalkannya. Itu maksud saya. Walau ia mengamalkannya, maksudnya walau dia tetap melakukannya, dia tetap kufur. Maka Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika dikatakan pada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah telah turunkan dan kepada Rasul, maka kau akan melihat orang-orang munafik itu menutup jalan darimu dengan segala usaha mereka supaya engkau tidak datang kepada Allah dan Rasul, supaya engkau berpaling. Dikatakan oleh Syekh, kenapa mereka berpaling? Karena mereka membenci Al-Quran dan Sunnah, sekalipun mereka mengamalkan keduanya secara lahiriah. Siapa ini? Orang munafik. Orang munafik kan secara lahiriah di zaman Rasulullah tetap mengamalkannya. Sholat datang, jihad juga kadang-kadang datang, sedekah juga kadang-kadang melakukan. Tapi dalam hatinya dia nggak ridho, nggak rela, benci dia dengan syarat itu. Dia melakukan keterpaksaan saja. Maka Allah katakan, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik di neraka yang paling bawah. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang datang dari Rasul ambillah, apa yang ditahan oleh Rasul tinggalkanlah, sesungguhnya Allah syadidul iqab. Meski mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara lahiriah, ini kemungkinan banyak yang terjadi adalah di negeri Arab. Walaupun ya nggak banyak, artinya banyak sekali tidak, tapi mungkin terjadi di negeri Arab. Karena di negeri Arab terkadang orang harus melakukan syariat Islam. Dia harus sholat, perempuan harus berjilbab, begitu kan? Dia melakukan itu. Ketika dia tidak lakukan, dia akan dihukum pemerintah, sehingga dia melakukan terpaksa sambil benci. Walaupun dia melakukan, tapi karena dia benci, tetap dikatakan dia batal keislamannya. Dan siksa yang akan mereka rasakan merupakan siksa yang paling dahsyat. Mereka akan ditempatkan di bagian neraka yang paling bawah. Siapa ini? Orang munafik. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Adapun orang-orang kafir asli, mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya memang mereka tidak membenci ajaran-ajaran dan kitab Allah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbunallahu ma wajadna 'alai aba'ana. Mereka jika dikatakan kemarilah dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul, mereka bilang kami cukup dengan apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, karena bapak kami juga ahlu kitab. Awalau kanu aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah, apakah mereka tetap mengikuti bapak-bapak mereka walaupun bapak mereka tidak berilmu dan tidak mendapatkan hidayah. Jadi orang yang membenci apa yang Allah turunkan terbagi menjadi dua, kata Syekh di sini. Orang-orang kafir asli
Yang demikian tadi ucapan mereka. Yang kedua, orang-orang yang mengaku sebagai muslim namun sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik. Nah, ini dia dua bentuk. Siapa sih yang membenci syariat Allah, syariat Rasulullah, ajaran Rasulullah? Dua. Kalau betul-betul, kalau bukan orang-orang kafir yang jelas-jelas, maka orang munafik. Orang mukmin tidak akan mungkin pernah membenci ajaran Rasulullah SAW. Adapun orang-orang mukmin, mereka mencintai apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah berfirman tentang mereka, tentang innama kana qaulul mu'minin. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya memberikan hukum terhadap mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ini sifat orang beriman tadi kita bilang. Hatinya selalu taslim, mendengar dan taat kepada Allah. Faulaika humul muflihun. Merekalah yang akan beruntung, sukses. Jadi orang yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat dari Allah dan Rasul, dia akan sukses. Kami mendengar dan kami patuh karena mereka mencintai apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dalam diri-diri mereka tidak ditemui sedikit pun rasa berat terhadap hukum Allah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa thumma na'am mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Allah mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad hakim, penengah, memberi keputusan terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapatkan di dalam diri mereka keberatan terhadap keputusanmu, dan mereka menyerah diri kepada Allah. Ini kita bilang tadi tasliman. Orang mukmin harus apa? Taslim. Bahkan dikatakan la yu'min, mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka tidak menerima apa yang Allah turunkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Mereka harus tidak boleh mendapatkan diri mereka keberatan dengan keputusan Allah. Semakin ridho, semakin rela, semakin lapang hati dengan keputusan Allah, maka semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan terhadap keputusanmu ya Muhammad. Mereka tidak menyanggah hukum Allah dan Rasul karena yakin bahwa itu merupakan kebenaran dan keadilan. Yang hadir kesudahannya pasti terpuji. Mereka sama sekali tidak mendahulukan apapun di atas hukum Allah dan Rasulnya, sekalipun tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Mereka meninggalkan berbagai pendapat dan keinginan mereka dan meminta hukum Allah dan Rasulnya karena yakin bahwa di sana terdapat kebaikan hidup dunia dan akhirat. Mereka itulah orang-orang mukmin. Jika datang kepada mereka hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak menghendaki alternatif hukum yang lain sama sekali. Mereka tidak mendahulukan sumber atau hukum manapun di atas Al-Quran dan Sunnah. Itulah sifat khusus yang dimiliki orang-orang mukmin. Orang mukmin, oleh karena itu engkau dapati mereka antusias menerima pengajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Ya, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam buku terjemahan Syekh masih menjelaskan panjang lebar juga tentang orang yang tidak cinta kepada hukum Allah Subhanahu atau hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, inna habbaka laha adkhalakal jannah. In ahabbaka laha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepadanya akan memasukkan engkau ke dalam surga, yaitu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu alam. Sebenarnya secara poin-poin sudah kita pahami maksud dari poin ini. Siapakah mereka yang kufur dan murtad ketika mereka benci dengan syariat Rasulullah, dan kita sudah pahami
maksud dari kebencian tadi apa, dan bentuk dari kebenciannya bagaimana. Bukan benci tabiat, tapi benci syariat dan benci secara hukum. Allahu a'lam. Ya, sudah 1 jam pertemuan kita. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Insyaallah pertemuan berikutnya mengolok-ngolok ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk bentuk kekufuran dan pembatal keislaman. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Kalau misalnya dia musuh tadi Bapak Muhammad bilang bahwa kalau kita menikah tidak menikah atau jilbab itu karena itu syariat kita mengikutinya, itu kita salah nggak sih Pak secara ini? Iya, secara agama kita Secara pribadi kan kita berat gitu. berat, tapi kita tidak membenci tentang kesyariatannya, begitu kan? Tidak membenci tentang secara keberadaannya. Kita yakin itu benar, baik, bagus gitu. Tapi kita merasa berat. Berat seperti ini sebenarnya tabiat. Karena tabiat wanita itu adalah suka menampakkan keindahan. Ya. Wanita, makanya kadang-kadang coba lihat wanita dikasih perhiasan, senang sekali tuh. Iya. Apalagi yang kilau-kilau menghilaukan mata. Kalau disuruh lihat laki-laki bingung di mana bagusnya, itu nggak tahu gitu. Karena memang perempuan seperti itu. Jadi ketika dia secara tabiat itu sebenarnya tidak dikatakan haram, tapi kalau kita berbicara lebih afdol adalah harusnya naluri kita pun harus kita didik untuk mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka tadi saya bilang ada 3 bentuk. Yang pertama, membenci syariatnya. Ini apa hukumnya? Kufur. Yang kedua, tidak suka karena tabiat, merasa berat, tapi secara syariat dia nggak membenci. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga, dia berusaha mendidik dirinya sami'na wa ta'na dan menghilangkan keberatan dalam dirinya. Ini yang dikatakan taslim tadi. Inilah yang paling afdol, yang paling tinggi untuk mukmin. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Ya, Ibu. Sebenarnya tadi ya, menyambung dari Ibu tadi, saya sendiri mengetahui syariat tutup aurat itu tidak sejak gadis tadi. Dan pada waktu itu benar, kita tidak mengerti bahwa waktu kita pakai itu panas ya tadi. Iya. Apalagi saya bekerja waktu itu panas dan tidak Nggak cantik. sekarang masih muda. Terus saya bekerja di lapangan, memakai itu berproses ya. Setelah tahu lagi tahun 2013 tahun sunnah harus seperti ini. Itu proses loh Kak. Maksudnya oke, jadi kalau menurut saya itu wajar dan harus dibarengi dengan ilmu. Kalau dengan sendirinya langsung begini, saya tapi kayaknya enggak. Jadi ada kita memaksakan diri Kak. Dan itu saya berusaha dengan ilmu Kak. Iya. Iya betul. Makanya itu syariat kita tidak mengharamkan mutlak tabiat. Karena tabiat itu memang perlu perlahan, perlu bertahap, perlu dididik, namanya tabiat. Tapi yang diharamkan oleh syariat itu adalah membenci syariatnya. Itu yang diharamkan, ya kan? Makanya tadi kembali, bagaimana Ustaz? Ya memang secara tabiat kita harus mendidiknya. Sama seperti laki-laki disuruh sholat berjamaah tiap hari ke masjid, apakah langsung suka? Belum tentu. Berat, sulit, harus jalan. Kenapa sih nggak di sini aja, sama aja kok 4 rakaat gitu. Tapi dia paksa untuk itu. Lama kelamaan tabiatnya berubah. Kalau nggak berjamaah nggak enak sholat. Iya, jadi ya, tabiat itu kalau bahasanya. Ya, jadi habit itu bahasa tabiat kita. Allahu a'lam. Ya, silakan Ibu tadi ya dengan angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Oke. Begini, permasalahannya ada orang mencintai Rasul dan dia tidak menyalahkan syariat Rasul, tapi dia membuat syariat baru yang tidak diajarkan Rasul. Kalau yang seperti ini, kita nggak bisa mengatakan dia telah batal Islam, tidak. Tapi kita katakan dia telah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Kecuali dia meyakini apa yang saya lakukan lebih baik daripada apa yang diajarkan Nabi. Kalau itu yang dia yakini, maka dia telah meyakini dirinya lebih baik dari ajaran Nabi, bisa keluar dari Islam. Tapi kebanyakan orang nggak seperti itu. Bahkan perkara bid'ah mereka anggap itulah ajaran Nabi. Kalau yang seperti ini, kita nggak bisa mengatakan dia keluar dari Islam, atau dia tidak bisa kita katakan membenci Islam. Tapi kita katakan dia melakukan sesuatu yang salah karena tidak ada dasarnya. Ya. Sesuatu itu semua harus ada dasar SOP-nya. Kamu melakukan sesuatu yang baik tapi nggak sesuai standarnya, kamu tetap di penjara. Bener nggak? Kan begitu. Contoh, ini kalau saya contohnya aja deh. Travel umroh, ngeberangkatin orang umroh. Berangkat orang umroh, jamaahnya dapat hotelnya, pulang, setelah itu pulang, tangkap polisi. Kenapa? Kamu tidak punya izin memberangkatkan orang. Secara keberadaan ada, tapi SOP-nya salah. Tetap dianggap salah nggak sama polisi? Salah. Mungkin sebagian orang menganggap dirinya benar, tapi kita tanya, ada nggak dalil-dalil dari Rasulullah, undang-undangnya, ajarannya? Nggak ada. Kamu tetap salah kalau nggak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika memegang dua perkara ini, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau pertanyaan lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi, apakah pelaku bid'ah itu kufur? Hukum asalnya tidak. Kecuali kebid'ahannya mengantarkan kepada kekufuran. Contoh, kekufuran apa? Guru saya lebih hebat dari Nabi. Wah, itu kufur, karena mengakui ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi yang lain, silahkan. 1 jam kita. Sedikit lagi, Kak. Siap. Kalau Syiah itu bagaimana sih, Kak? Syiah itu kan dia sempat bilang bahwa Allah tertukar memberi kepada itu. Lalu bagaimana dengan mereka? Ibu, kalau kita berbicara tentang Syiah itu dia pun memiliki bahkan puluhan sekte di dalam mereka sendiri. Memiliki sekte. Jadi kalau kita bilang, ada yang enggak, saya nggak mengatakan Quran itu salah, ini sekte yang lain lagi. Tapi kalau kita berbicara sekte yang paling ekstrimnya, yang dikatakan dengan Ithna Asyar, Syiah Ithna Asyar, Syiah Imamiyah, Syiah Fatimiyah, Syiah Ibadiyah. Ini Syiah yang ekstrim yang mengatakan bahwasannya 12 imam kami ikut mengatur alam semesta. Itu termasuk salahnya, fatal. Kalau yang paling ringannya, ada Syiah yang paling ringan, yang dikatakan Zaidiyah. Dia tetap menghargai Abu Bakar, tetap menghargai Umar, tetap menghargai Utsman, tapi dia lebih condong untuk mengikuti Ali, mengkultuskan Ali, tapi tidak dalam rangka mengkufurkan Abu Bakar dan Utsman. Ini Syiah Zaidiyah. Maka Syiah Zaidiyah ini paling dekat dengan sunnah, tapi bukan berarti dia sunnah, tapi dia tidak sampai kufur. Nggak sampai kufur. Syiah Zaidiyah namanya. Kalau kita tanya lagi sekarang, kalau gitu, kalau kita berbicara Syiah yang mana, Ustadz? Udah, kita bicara Syiah itu mutlakkan saja. Hukum asalnya Syiah itu adalah Rafidah. Syiah Rafidah itu yang mana? Ithna Asyar, yang 12 tadi. Imamiyah, itu Syiah Rafidah.
Nah, kesamaan-kesamaan mereka di antara mereka juga ada, walaupun di antara mereka saling mengkafirkan. Ya, tahu? Contoh ya, pentolan Syiah Indonesia siapa? Jalur Rahmat. Jaluddin Rahmat itu dengan istrinya yang terakhir itu dikafirkan karena istrinya memiliki pemahaman Syiah Iran yang lebih ekstrim lagi, bahwasannya pemimpin itu harus dari Ahlul Bait. Jaluddin Rahmat kan bukan Ahlul Bait, bukan keluarga Nabi. Jadi kalau kita berbicara sekte Syiah, sangat banyak sekte mereka, lebih berantakan, lebih bingung, lebih kacau. Itu sekte mereka. Tapi kalau kita kan nggak mau, kita tinggal bilang aja secara umum Syiah itu salah, sesat, udah selesai. Syiah itu salah. Kesalahannya apa? Sangat banyak, akidah, Quran, masalah ibadah, juga termasuk masalah pernikahan. Mereka yang membolehkan mut'ah, itu kan haram. Mut'ah itu apa bedanya dengan berzina? Yang penting si perempuan dengan laki-laki sepakat dan ridho dengan mahar yang diberikan, walaupun tanpa wali, tanpa saksi, boleh mereka menikah. Nah itu namanya zina, seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Jadi itu Syiah Rafidhah dan semisal dengan itu. Jadi Syiah banyak sekte-sekte juga. Ya, ada lagi yang lain, silahkan. Kalau terjadinya pernikahan, itu berarti sudah menjadi jodoh takdir Allah. Terjadinya pernikahan sudah jadi takdir dan jodoh dari Allah. Iya. Dan jodoh itu, takdir itu kadang-kadang punya waktu. Ada waktunya panjang, ada waktunya pendek. Itu pun takdir. Perceraian itu berarti maksudnya karena ada surat al-Talaq itu berarti takdir juga. Takdir juga. Saya ditakdirkan hari ini punya kendaraan A. Tapi kendaraan ini mungkin akan menemani saya, ditakdirkan cuman 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu ada kendaraan yang lain. Kan gini, Fulan dia sudah berikhtiar untuk mendapatkan jodoh. Kemudian terjadi pernikahan. Tapi setelah dia melakukan pernikahan, itu dia merasa kok saya takut punya anak dari perempuan seperti ini. Gitu. Jadi melakukan pernikahan itu dia sekarang jadi was-was terus gitu loh, karena baru ketahuan bahwa ternyata karakternya seperti ini. Dan itu kan belum terlihat waktu sebelum dia ikhtiar itu. Itu gimana ya gitu. Jadi apakah kalau secara perceraian kan kita nggak boleh ya kan? Iya. Manusia. Iya. Dia menikah dengan wanita. Begitu dia menikah dengan wanita, dia khawatir punya anak dari wanita ini karena dia tahu akhirnya perangai-perangai wanita tadi. Dia takut anak karena kan seorang wanita itu seorang ibu yang harus menjadi madrasah. Iya. Dan dia nggak mau anaknya itu lahir dari perempuan yang seperti ini gitu. Iya. Iya, maka jawab pertanyaannya apakah dia menceraikan atau pertanyaan di mana ini, Bu? Ya, dia mau melakukan perceraian juga nggak berani. Jadi bingung dia. Iya. Maka jawabannya sekarang ya, saya ingin pahamkan dulu, jodoh itu takdir, ya tidak? Tapi nggak harus selamanya. Kamu jodoh mungkin, tapi 15 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Loh setelah itu cerai, apa kita nggak jodoh lagi? Udah nggak jodoh lagi, karena memang jodohnya ditakdirkan 5 tahun. Sudah selesai. Lalu kalau begitu, ini ya, sebenarnya di dalam Islam, perceraian itu di dalam Islam adalah solusi. Solusi pernikahan itu perceraian. Berbeda dengan negara atau orang-orang non muslim ya. Bercerai itu haram bagi mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup bersama seolah-olah status menikah, tapi nggak ada sama sekali hak dan kewajiban yang terjaga. Jadi bercerai itu solusi, tapi solusi yang paling akhir. Solusi yang diberikan kalau memang nggak ada jalan lain. Contoh pertanyaan tadi, suami takut dari anak dari istri yang seperti itu. Maka jawabannya, itulah salah satu tugas suami. Mendidik, mengajari, mendidik, ya. Kalau dia bisa mendidik, mengajari, membimbing, itu yang paling afdol. Tapi kalau ternyata tidak bisa diajari, dididik,
lalu dia menceraikan. Cerai dalam Islam tidak haram, dibolehkan. Tapi bisa jadi makruh kalau nggak ada alasan yang kuat. Bisa jadi wajib kalau alasannya kuat. Ada yang bisa contohkan wajib cerai? Istrinya kufur, lakinya Islam, wajib cerai. Diajak ke kajian nggak mau gitu. Diajak kajian nggak mau. Iya, makanya. Tapi kalau tadi pertanyaan bagus tuh, statementnya bagus. Kalau nggak sholat gimana Ustadz? Itu mungkin bagi kita suatu yang biasa di tengah orang umum. Nggak sholat itu nggak biasa. Padahal kalau melihat pada buku-buku para agama, buku-buku mazhab, sholat itu menjadi alasan minta bercerai itu dibolehkan. Bahkan sebagian menganjurkan kalau memang dia nggak sholat, cerai saja. Jadi cerai itu bukan haram dalam Islam. Cerai itu bukan aib mutlak. Cerai aib mutlak nggak sih, Bu? Hah? Rasulullah pernah bercerai. Rasulullah kepada perempuan. Bahkan baru malam pertama Rasul ceraikan dia. Rasulullah belum hubungan intim sama dia. Kalau orang bilang, Ustadz cepet banget malam pertama, didik dulu loh. Maka para ulama menjelaskan hadis tentang perceraian itu. Rasulullah sudah melihat dari tabiat wanita ini, dia kalau seandainya tetap dipegang Rasulullah, khawatir menyibukkan Rasulullah dari istri-istri yang lain, dari kerjaan, dari imam, dia jadi dari nabi, disibukkan dengan ini, maka Rasulullah menganggap lebih baik melepasnya daripada merusak yang lainnya. Jadi Rasulullah mencerai dia. Nah, ini poin cerai. Jadi tadi bertanya, boleh nggak sih menceraikan yang seperti itu? Kalau nggak bisa dididik, boleh. Tapi kalau masih bisa dididik, itu konsekuensi dari seorang laki-laki. Kan kamu sudah ambil, kamu sudah akad, konsekuensinya ya kamu jaga. Seperti itu. Allahu a'lam. Cukup di sini, ada lagi yang lain? Ya silakan Ibu. Cukuplah? Cukup hatinya berjilbab. Itu kufur atau tidak begitu? Apa pertanyaannya? Oke. Cukuplah hati yang berjilbab. Apakah pernyataan ini menyebabkan dia kufur atau tidak? Kalau dia menyatakan itu bukan dalam rangka menolak syariat, dia tetap meyakini jilbab itu baik, tapi hati saya jilbabin dulu aja deh, saya hati dulu aja, kita nggak bisa mengatakan dia kufur. Tapi kalau dia bilang cukup hati yang berjilbab, tapi ingin menolak syariat, ingin menganggap syariat itu nggak harus dikerjakan, atau bahkan syariat itu nggak pantas, yang penting hati saya dijilbabkan, bisa jadi dia kufur. Iya. Kalau dia meyakini pendapat dia lebih baik daripada Quran, menjilbabkan hati lebih baik daripada menjilbabkan badan, dia kufur. Dia harus syahadat lagi. Dia harus syahadat, tapi dengan dia mendirikan sholat, lalu di sholatnya dia tasyahud dan menunjukkan syahadat, dia masuk Islam. Seperti itu. Nah, sekali lagi tapi ini Bu, tadi saya bilang, kita belajar pembatal Islam bukan untuk menghakimi orang lain, untuk diri kita sendiri. Nanti ada orang, Ustadz, ada orang nih Ustadz nolak syariat Islam, udah jangan langsung bawa ilmu ini kamu kufur kata Ustadz, jangan. Karena untuk menjatuhkan hukum kepada orang itu banyak sekali syaratnya. Udah kita jelasin belum? Dia udah paham belum? Banyak sekali syaratnya. Kita ini sudah derajat ijtihad belum? Kita sudah derajat hakim belum? Sehingga kita mengeluarkan hukum. Kalau itu semua belum, jadi ilmu ini untuk apa Ustaz? Ilmu untuk diri kita, supaya jangan terjatuh dalam masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam.
Ya, cukup sampai di sini. Ya, silakan Ibu, silakan. Kadang-kadang syar'i, kadang-kadang tidak. Iya. Iya. Tapi kalau waktu-waktu tertentu syar'i gitu, bagus. Daripada nggak syar'i terus-terusan. Iya. Daripada nggak syar'i terus-terusan ya udah masih bagus. Kalau kata dia, oh Ustaz itu munafik, nanti akhirnya dia buka, udah saya gak usah pakai syariah sekalian, akhirnya lebih rusak. Lebih rusak. Ya sama seperti orang kadang pakai cadar, kadang enggak. Boleh enggak? Ya boleh saja. Boleh saja. Oh dia munafik. Enggak munafik. Silahkan. Ya, tapi kalau tadi pakaian syariah atau tidak, tapi kalau tidaknya sampai menunjukkan aurat yang besar ya kita bilang nggak boleh menunjukkan aurat yang besar. Segi 4 diikat ya. Yang jelas jilbab itu satu harus nutupin aurat. Dada, pinggul itu harus kelihatan longgar, tidak boleh ngepres. Rambut ke bawah sampai tangan, sampai telapak tangan ini ketutup. Kainnya tebal, bukan kain yang tembus pandang. Ya, juga diantaranya dia sendiri bukan mencolok, itu juga salah satunya kata para ulama. Dia sendiri tidak mencolok yang menyebabkan orang lain menjadi perhatian orang lain seperti itu. Allahu a'lam. Kalau kulot itu kayak celana tapi yang lebarnya enggak boleh. Tapi boleh sholat masih begini. Kulot yang mana nih? Celana tapi lebar. Iya, lebar kan menutupi semua, menutupi dada ketan. Celana. Tapi ketika dia jalan nggak kelihatan kayak celana. Kelihatan. Itu celana namanya. Ya. Tapi kalau memang dia jalan nggak kelihatan kayak celana, mungkin saja kan, mungkin ada model sekarang saya nggak tahu begitu ya, besar saking besarnya celana tapi jalan seperti rok, yang seperti itu boleh. Tapi yang betul-betul besar ya, dia jalan pun nggak kelihatan bahwasannya itu akan ada belahannya itu ya, boleh saja. Tapi kalau sampai kelihatan belahannya ya nggak boleh, karena wanita tidak boleh terlihat belahannya seperti itu. Jilbab syar'i warna-warna. Oke. Ada sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah di dalam khemahnya pakai khimar. Khimar itu jilbab dan dari luar kelihatan mawarat. Mawarat itu berbunga atau warna bunga. Nah, warna bunga atau berbunga itu bisa jadi motifnya bunga atau warnanya warna bunga. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini berarti Aisyah pakai jilbab berbunga. Bermotif bunga. Tapi ada yang bilang memang hadis ini sahih. Aisyah memakai jilbab yang berwarna bunga dan bermotif bunga. Tapi hadis ini baca komplitnya Aisyah di dalam kemah. Lagi di kemah dia, karena memang dia lagi dibawa sama Rasulullah kan. Dia kan dibawa Rasulullah, kadang-kadang kan di dalam kemah bersama Rasulullah. Zaman dulu kan kemah, orang kalau pergi-pergi pakai kemah, pakai tenda. Tapi nggak ada dalil ketika Aisyah di luar. Contohnya hadis ketika Aisyah dituduh berzina. Kan hadis itu Aisyah pergi buang air kecil. Setelah itu dia balik ke tempat ontanya, orang udah pergi. Di situ Aisyah kelihatan karena hitam. Jadi penyisir pasukan terakhir melihat dari jauh kok ada orang yang kok ada seperti hitam ini. Didekati, bertakbir di Allahu Akbar, terbuka wajah Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, aku menutupi wajahku. Dalam hadis ini menunjukkan pertama Aisyah terlihat hitam, yang kedua Aisyah menutup wajah. Jadi di luar Aisyah tetap lebih hitam. Begitu, kalau begitu apakah harus hitam? Jawabannya tidak. Jawaban tidak harus hitam. Tetapi jangan pula menjadi mencolok perhatian. Lebih kelihatan gitu ya, lebih kelihatan apa? Ya, contoh sajalah, kalau dia pakai baju
lebar, besar, tapi kelihatan putihnya, bunga-bunganya kelihatan, lebih banyak bunganya, itu akan terlihat menarik wajah, menarik mata untuk melihatnya. Itu kurang semakna dengan makna satar. Karena jilbab itu bermakna satar. Satar itu bermakna menutupi, tidak mencari perhatian. Secara makna. Jadi itu lebih baik kalau dia menggunakan warna-warna yang lebih netral. Yang seperti itu. Allahu a'lam. Baju renang kan perempuan? Baju renang, di mana maksudnya, Bu? Kita kan berenang ya kan. Oke. Terus bajunya kan nggak mungkin lebar. Oke. Perempuan berenang boleh. Pakai baju ngepres boleh. Ketika berenang, karena kalau dia pakai jilbab takutnya nyesek, dia kebegelem. Tapi jangan di depan laki-laki. Jangan di depan laki-laki. Hah? Gak boleh lah. Kalau renang umum gak boleh. Kalau perempuan boleh ke kolam renang umum. Saya mau tanya, boleh nggak laki-laki kolam renang umum? Boleh juga. Janganlah. Gak boleh. Laki-laki gak boleh kolam renang umum, perempuan gak boleh kolam renang umum. Hah? Gak boleh, Bu. Kalau bercampur laki-laki perempuan gak boleh. Kalau perempuannya berjilbab besar, mungkin jagain anaknya, ya itu dia basah sesekali di situ, itu nggak masalah ya. Tapi yang kita maksud ini perempuan yang pakai baju renang, berenang bersama, walaupun jarak yang berbeda, ada laki-laki yang berenang juga dengan pakaian-pakaian renang. Itu aurat, tidak boleh. Ya. Ke laut, boleh ke laut. Siapa yang larang ke laut? Berenang di laut, boleh berenang ke laut. Hah? Intinya boleh perempuan berenang, tapi tetap dia harus jaga tempat, ya, jaga pandangan, tetap harus itu. Itu sesuatu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya. Ini kadang-kadang masalah yang nggak dipahami oleh wanita. Jadi mau memahami wanita untuk masalah ini kadang-kadang agak sulit. Yang paham bahayanya wanita itu laki-laki. Wanita itu nggak paham kalau dia bahaya. Apa salah nih saya, Ustaz? Kamu nggak salah. Cuman yang salah kadang-kadang ada setan yang mengindahkan itu. Karena Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Jika perempuan keluar rumahnya, maka istasrafaha syaitan mengindah-indahkannya. Yang tadinya biasa jadi luar biasa tuh sama syaitan dibuat. Ya dia mungkin melihat, saya biasa aja Ustaz, gak kelihatan apa-apa. Bisa jadi syaitan membuat dia menjadi lebih indah. Ya, Allahu a'lam. Mungkin ini saja, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.